Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo disambut meriah oleh para pelajar. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Jakarta disambut dengan lantunan yel-yel dan sorak gembira dari para pelajar. Para siswa berbaris rapi sambil melambaikan tangan menyambut orang nomor 1 di Indonesia. Dalam peninjauan ini, Presiden Prabowo meninjau secara langsung fasilitas pendidikan dan berinteraksi dengan para pelajar. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah rakyat yang menjadi bagian dari program pemerataan pendidikan. Suasana kehangatan terlihat saat Prabowo berdialog singkat dengan para pelajar yang menyampaikan aspirasi dan rasa bangga bisa berjumpa langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik, desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluangkan waktu untuk makan siang bersama 280 pengemudi ojek online di Barelang Seafood Restaurant Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 10 September 2025. Suasana penuh keakraban tampak terasa sejak Wapres tiba di lokasi dan menyapa para pengemudi ojek online satu persatu. Wapres Gibran menegaskan para pengemudi ojek online adalah salah satu bagian penting dari nadi ekonomi, terutama di Batam. Untuk itu pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan mereka. Acara makan siang ini tidak hanya sekedar jamuan, tetapi juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat pekerja sektor transportasi daring. Kehangatan suasana makan siang bersama para pengemudi ojek online di Batam ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Gibran untuk selalu dekat dengan rakyat, mendengar langsung keluhan mereka dan menghadirkan solusi nyata dalam kebijakan pemerintah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar, serta staf khusus Wakil Presiden Tina Talisa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Margaguna di Jakarta Selatan. Tujuan Prabowo untuk memastikan para siswa tinggal di tempat yang nyaman sehingga bisa menempuh pendidikan dengan baik. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mendatangi Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Margaguna di Jakarta Selatan pada Kamis siang 11 September 2025. SRMA Margaguna merupakan salah satu sekolah rakyat hadir sebagai bentuk layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kedatangan Prabowo disambut antusias siswa dengan menyanyikan yel-yel. Selain itu, ada tarian kembang jatuh khas Betawi dibawakan 4 siswi. Di sini, Prabowo meninjau langsung fasilitas penunjang pendidikan dari kamar asrama siswa, sarana olahraga, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kepala negara memastikan para siswa merasa nyaman sehingga bisa menempuh pendidikan dengan baik. Selanjutnya, Presiden meninjau ruang kelas dan menyaksikan suasana belajar para siswa.
Prabowo menyapa pengajar dan memberi arahan demi meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dalam kesempatan ini, Prabowo berbincang dan berfoto bersama dengan para murid. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas perkembangan sekolah rakyat. Jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah. Menurut Prabowo, pencapaian tersebut menunjukkan kerja keras berbagai pihak dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga para guru dan pengelola asrama. Hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup prestasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto membandingkan fasilitas sekolah rakyat dengan pengalamannya di Akademi Militer. Menurutnya kondisi tempat tidur dan kamar mandi di sekolah rakyat sudah sangat baik dan ia berjanji akan terus meningkatkan sarana belajar termasuk melalui teknologi. Dalam peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Presiden Prabowo Subianto menilai fasilitas yang ada sudah lebih nyaman dibandingkan saat dirinya menjadi taruna Akademi Militer. Tempat tidur dan kamar mandi di Sekolah Rakyat digunakan oleh 2 hingga 3 siswa, jauh berbeda dengan pengalaman di Akmil yang digunakan hingga 60 orang. Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan fasilitas teknologi di sekolah, diantaranya pengadaan 3 layar pintar untuk setiap sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dan menunjang pembelajaran jarak jauh. Hingga saat ini baru 10.000 sekolah yang telah mendapatkan layar digital. Presiden menargetkan pada November tahun ini 100.000 sekolah akan menerimanya dan kedepannya diharapkan satu kelas memiliki 1 layar pintar. Saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendorong penguatan peran pesantren dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing di era modern. Hal ini ia sampaikan saat menerima pengurus Gerakan Nasional Ayo Mondok di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 11 September 2025. Penguatan pesantren sebagai institusi pendidikan sejalan dengan program prioritas nasional Asta-Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta meningkatkan daya saing generasi muda melalui integrasi ilmu agama dan teknologi digital. Menurut Wakil Presiden, pesantren harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penguatan literasi digital para santri. Penguasaan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan keterampilan coding dinilai penting agar lulusan pesantren dapat memenuhi kualifikasi dunia kerja. Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Ayo Mondok Zarul Azhar juga memberi contoh terkait dengan bagaimana pesantren melek digital, melek AI, dan paham tentang bagaimana coding. Zarul mengungkapkan Wakil Presiden juga menyoroti kondisi lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia yang belum seluruhnya memiliki fasilitas memadai. Menurut Zahrul, karakter orang tua milenial kini tidak hanya menilai kualitas keilmuan, tetapi juga mempertimbangkan sarana penunjang sebelum memilih pesantren bagi anak mereka. Selain memberikan arahan, Wakil Presiden juga turut menyatakan dukungan terhadap rencana Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas, pimpinan pondok pesantren se-Indonesia yang akan digelar Oktober mendatang.
Forum ini akan membahas peningkatan kualitas pesantren baik dari segi ilmu agama maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bali untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir. Kehadiran Presiden diharapkan dapat memberikan perhatian dan dukungan langsung bagi korban bencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bali pada Sabtu 13 September 2025 untuk meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana banjir. Setelah melakukan kunjungan singkat ke Persatuan Emirat Arab Qatar, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke tanah air dan mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Presiden Prabowo tampil dengan pakaian safari coklat dan topi biru saat tiba sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah turun dari pesawat, ia langsung mendapat sambutan dari sejumlah pejabat daerah dan pusat. Turut menyambut kedatangan Presiden Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Kehadiran Presiden diharapkan menjadi penguat semangat bagi warga terdampak. Usai menyapa para pejabat, Presiden Prabowo langsung bergegas masuk ke dalam kendaraan dinas Maung Putihnya untuk menuju lokasi-lokasi banjir. Berdasarkan data BNPB, sedikitnya 120 titik banjir melanda di 7 kabupaten kota di Bali, dengan Denpasar menjadi wilayah paling parah terdampak hingga 81 titik. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menengok langsung warga yang terdampak banjir di Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Presiden menyusuri gang-gang permukiman, mendengarkan langsung keluhan warga, dan meyakinkan bahwa pemerintah akan hadir membantu. Mau buka apa? Buka warung. Ini buka warung udah habis dilarikan air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menengok langsung kondisi warga terdampak banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu 13 September 2025. Presiden berjalan melintasi gang-gang perumahan dan menyapa serta berdialog dengan warga yang terdampak bencana. Udah habis gimana? Diam aja dulu. Iya, nanti kita bantu ya. Iya, kasih Pak ya. Kasih banyak. Jualan apa Sama jualan kopi juga. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menunjukkan perhatian dengan mendengarkan langsung keluh kesah warga. Ia menyampaikan komitmen bahwa pemerintah akan berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan modal dan mengalami kesulitan pasca banjir. Presiden yang tampil dengan sepatu boots kuning ini terus menyusuri lokasi terdampak banjir, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menyapa warga satu persatu serta memastikan kondisi mereka tetap terjaga. Saat melintasi gang-gang permukiman, Presiden juga menemui sejumlah anak-anak yang menunggu kehadirannya. Prabowo menyemangati mereka dan meminta untuk bersabar, serta meyakinkan bahwa ketidaknyamanan akibat bencana banjir ini akan segera berakhir. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Kabarnya sebentar lagi ya. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Keduanya membahas isu global hingga penguatan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Presidential Flight Abu Dhabi pada Jumat 12 September 2025. Keduanya saling menyampaikan apresiasi atas hubungan erat yang terjalin antara Indonesia dan PEA. Dalam pertemuan penuh kehangatan tersebut, kedua pemimpin membahas isu-isu terkini, termasuk eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Prabowo dan MBZ juga bertukar pandangan mengenai dinamika global dan menekankan pentingnya peran kerjasama antar negara untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Selain isu regional, pembahasan juga menyentuh komitmen untuk memperkuat kolaborasi bilateral di berbagai sektor, termasuk kerjasama di bidang energi, teknologi, dan investasi. Kedua pemimpin menyatakan tekad untuk membawa hubungan Indonesia dan PEA ke tingkat yang lebih produktif dan strategis. Pertemuan ini menegaskan persahabatan antara Indonesia dan PEA yang terus berkembang. Komunikasi langsung antar pemimpin dinilai krusial dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi langkah konkret untuk memperkuat hubungan kedua negara ke depan. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Doha. Pertemuan ini membahas solidaritas internasional dan upaya memperkuat diplomasi global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Lusail, Doha disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus keprihatinan pasca serangan Israel di Doha pada Selasa lalu. Mengawali dialog, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap masyarakat yang terdampak insiden tersebut. Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Qatar dan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas kawasan. Kepala negara juga menyoroti pentingnya peran aktif negara-negara sahabat untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mengedepankan dialog internasional. Pembahasan juga menyentuh dinamika global termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo mendorong suara kolektif dunia untuk lebih lantang menyerukan penghentian agresi yang merugikan rakyat sipil. Sementara itu, Emir Qatar menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan menegaskan komitmen untuk memperkuat diplomasi global bersama Indonesia. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, pada pekan ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat kepala badan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 September 2025. Informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, hari ini pada tanggal 17 September 2025, tepatnya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Untuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, ini diisi oleh Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago yang sebelumnya ini diisi sementara oleh Syafrir Samsudin. Diketahui dalam karirnya, Jamari Caniago ini pernah menjabat sebagai Pangkostrat hingga Kasum TNI. Selain Menko Polhukam, Presiden juga melantik Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, yang posisi Menpora saat ini diisi oleh Erick Thohir yang sebelumnya diisi oleh Dito Aryo Tejo. Dan pemirsa, selain menteri, Presiden juga melantik beberapa wakil menteri. Ini diantaranya ada Afrian Syahnur sebagai wakil menteri Tenaga Kerja, kemudian juga ada Rohmat Marzuki, wakil menteri Kehutanan, dan Farida sebagai wakil menteri Koperasi. Selain itu, Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian M. Kadari, kepala Kantor Staf Kepresidenan, kemudian juga ada Ahmad Doviri, penasihat khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Kemudian juga ada Nanik Sudaryati Deang sebagai WKBGN dan juga ada Sony Sanjaya WKBGN, dan sejumlah wakil menteri ini juga dilakukan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat langsung dari Istana Negara Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk sementara informasi ini yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Ishakan dan Galuh Anggara melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas transisi energi nasional di Istana Merdeka. Selain itu membicarakan isu strategis seperti investasi panel surya dan negosiasi saham Freeport. Ada peluang saham Freeport dinaikkan. Harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 September 2025. Pertemuan ini membahas percepatan program transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbaru, khususnya tenaga surya. Bahlil menegaskan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan solar panel di desa-desa dengan target kapasitas 80 hingga 100 gigawatt. Guna merealisasikan program tersebut, pemerintah akan membuka ruang investasi melibatkan pihak swasta nasional, BUMN maupun investor asing. Bahlil mengungkapkan keterbatasan kapasitas industri panel surya dalam negeri hanya mampu memproduksi sekitar 5 gigawatt per tahun menjadi alasan dibutuhkannya investor asing.
Kolaborasi internasional dinilai bisa mendorong kemajuan industri energi terbarukan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga membahas progres negosiasi dengan Freeport. Pemerintah awalnya menyepakati penambahan saham sebesar 10%. Namun, kini ada peluang meningkatkan lebih besar. Jika terwujud, langkah ini diharapkan mendukung kebijakan energi dan industri nasional. Kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis. Yang kedua kita juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi ruang dialog membahas dinamika nasional. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 11 September 2025. Pertemuan berlangsung hangat dan diisi dengan semangat kebersamaan membahas berbagai dinamika nasional. Di sini Prabowo menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh, selalu memberikan perhatian terhadap isu-isu kebangsaan. Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog terbuka, menyampaikan gagasan tentang moralitas dan pesan persatuan. Dalam diskusi mengedepankan semangat kebersamaan, merawat demokrasi dan menjaga persatuan nasional, serta saling bertukar pandangan mengenai tantangan dan harapan masa depan Indonesia. Selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Selain membahas isu terkini, topik lain dibicarakan adalah penting membangun bangsa dengan semangat inklusif, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan. Pertemuan ini menunjukkan keterbukaan pemerintah menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa demi Indonesia yang damai dan berkeadilan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.